98 Forum. Salam perubahan. Ini kembali ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda nih, milenial. Mahasiswa ya kan? Ini mahasiswa ya? Ini wajah-wajah radikal. Wajah-wajah militan radikal. Wajah-wajah siap dipukulin, Bang. Oh gitu ya? Ini memang pernah demonstrasi semua nih? Pernah. Sering, Bang. Yang dihadapin kan itu polisi tuh bawa tameng ya. Nah, justru itu Bang yang jadi persoalan, Bang. Oh, gimana? Karena ada beberapa case lah yang kita bersinggungan sama polisi, trauma juga, Bang. Oh ya. Iya. Diapain ya nggak keras-keras sama sih, sampai digubuk segala macam. Ditendang pakai kepala nih, Bang. Tergantung isunya, Bang. Oh. Tergantung isunya. Kalau isunya keras, mereka juga keras, Bang. Kan itu tanda sayang polisi sama mahasiswa. Mungkin bisa kan supaya nggak dipukulin yang lain. Cuma kita hancur juga, Bang. Oh ya? Hancur juga, ini bekasnya masih ada, Bang. Oh, waktu itu yang saya paling parahnya matanya itu sampai merah, Bang. Lebam, Bang. Merah di dalam itu. Diapain? Pendarahan. Ditendang, Bang. Nggak sengaja kali. Aku kurang tahu, mungkin dia hilap kali, Bang. Oh gila. Ini demonstrasi juga nih? Ya. Wah. Kita beberapa kali kebetulan juga baru kemarin itu kan di ulang tahun Bayangkara yang ke-74. Ya, kita mengevaluasi lah, kita bikin sedikit edukasi kepada masyarakat, sekaligus juga kita melakukan demonstrasi di depan Mabes Polri. Terus Patka. Dan juga beberapa tahun belakangan ini sahabat-sahabat kita di daerah, terutama di Pamekasan yang dipukuli sampai berdarah-darah itu kepalanya, dan juga teman kita di Sulawesi yang ditembak peluru nyasar alasannya itu oleh aparat kan. Ya, Lero. Ya, sahabat Kardapi lah, semua Kardapi itu. Itu juga kita. Pernah juga demo? Pernah. Pernah diapain sama polisi? Ya kebetulan sih, ya tahun lalu sendiri sih pernah juga dapat gas air mata. Ya, gas air mata, reparasi juga. Ini Cuman sih kita mikir ya mungkin ini juga tugas mereka seperti itu. Cuman ya jangan terlalu banget ya gitu ya. Gini, polisi itu menurut undang-undang, ada undang-undangnya nih kan, nanti dicek nomor 2 tahun 2012. Oke, siap, Bang, siap. Nah, itu jelas tuh undang-undangnya bahwa polisi tugasnya adalah menjaga keamanan, ya kan, menegakkan hukum, ya kan, mengayomi masyarakat. Jadi sebetulnya ketika polisi berhadapan dengan mahasiswa dalam rangka mengayomi mahasiswa. Oh enggak, Bang. Ya kan? Ngayomin dengan cara yang baik. Itu pakai tameng kok. Agar tidak ada orang lain masuk. Itu ngajak perang, Bang, kalau gitu, Bang. Oke. Dengan bawa senjata pentungan, Bang. lengkap kan gitu, Bang. Artinya ya kita bisa gitu kan diarahkan dengan baik-baik. Karena ya saya rasa teman-teman mahasiswa juga bisa lah dihimbau dengan cara baik-baik. Yang mulai mukul tuh mahasiswa apa gitu? Nah, biasanya kan terjadi dorong-dorongan karena Gesekan dulu. ya gesekan karena mungkin tidak diterima kemauannya lah, tuntutannya tidak diterima audiensi atau lain sebagainya. Ya terprovokasi begitu antara kedua pihak. Luar biasa. Sambutan polisi ini dengan bersenjata yang lengkap sangat-sangat babi buta. Kita kan nggak pakai apa-apa pada demonstran. Katanya bawa batu. Waduh, enggak itu ya. Ini Bang, ketika kita melihat juga di daerah-daerah dengan asasnya sengketa lahan. Nah, di sini kan katanya polisi mengayomi masyarakat, tapi kenapa dia malah membela? Oke, saya kira masih banyak pertanyaan ya soal bagaimana polisi masih ngerasain sakitnya itu. Oh iya, Bang. Saya sampai ke rumah, percayalah, polisi maksudnya adalah melindungi Anda. Enggak, gue mau sepakat di situ, Bang. Jujur, Bang, pernah ada kasus. Ya. Jujur pernah ada kasus. Jadi begini, Bang. Pada saat waktu itu, kasus ini menimpa adik saya, Bang. Nah, waktu itu ada saya, dia waktu itu bawa motor saya, Bang. Dia dihipnotis nih, Bang. Entah dihipnotis atau dibius. Nah, saya waktu itu sempat melapor, Bang, di Polsek Bekasi Utara, Bang. Di Polsek Bekasi Utara. Saya melapor bahwa adik saya hilang ini. Sudah 1x24 jam soalnya. Ternyata, singkat cerita, adik saya ini dipulangi nih, Bang. Dipulangi oleh Depsos nih, Bang. Nah, saya tanya kan, saya cross check. Ini adik saya udah lusuh dan segala macam, ada luka di sini, luka kayak bekas borgolan, terus ada kaki biru-biru itu. Saya tanya, ini Depsos ini dapat dari mana adik saya? Saya bilang gitu. Terus kata mereka, kita dapat limpahan dari Polsek daerah Tambun, gitu, Polsek Tambun. Kok bisa? Iya, katanya ceritanya dia ini habis mau dipukulin warga, katanya mau
nyolong motor. Dan dia dibilang ini katanya gelandangan, makanya ditaruh Depsos. Nah, setelah itu ke Polres Bekasi Kota. Polres Bekasi di Cikarang waktu itu. Nah, saya coba melapor terkait kasus adik saya. Nah, di situ ketika saya melapor itu kayak apa namanya, mereka nggak ada respon. Artinya nggak ada fungsi baik. polisi yang tadi saya sebut mengayomi itu Nggak nggak ada, terbukti Bang. di lapangan. Sampai saya ngelapor ke Propam, Bang. Nggak ada jawaban. Mungkin sampai kasus Polres di sana aja kali kan. Kalau di Polres Jakarta enggak. Nah, itu kan masih lingkup Polda, Bang. Polda Metro Jaya. Oh, Iya. Oh, iya. Bekasi Kota sama Polres Metro Bekasi itu masih lingkupnya Polda Metro Jaya, Bang. Oh, Begitu. Makanya sampai hari ini saya agak dendam juga sama polisi gitu karena kasus. dendam. Main demo ada kasus ini lagi bang. Ini Pernah ada bekas luka juga demonstran, di sini. pernah dipukul polisi, ya kan, pernah Tempat dipentung, kena gas air ya mata kan? juga bang. Pernah di macam-macam dengan polisi, ya kan? Ya kita Siapin juga aja. punya cerita beberapa bulan yang lalu kan kita sempat mengadakan aksi di depan Balai Kota lah DKI Jakarta mengenai menolak reklamasi kan. Nah, itu juga mendapat tindakan represif dari aparat kepolisian. Pertama ya di dalam kerumunan itu ketika terjadinya dorong-dorongan ada oknum polisi yang berpakaian tidak menggunakan seragam lah ya, dia nyaru lah kayak intel. Nah itu membawa senjata tajam, pisau. Oh, Beberapa dari teman kita kena, cuma sempat menghindar jadi hanya kegores bagian pinggang. Nah itu sempat dilarikan ke klinik juga sih. bukan Nah, itu. polisi kali. Nah, karena kita ngelihat nih seragamnya mengenai ya ciri-cirinya lah, Iya, gitu iya. kan, jelas. Cirinya kayak Ya gede tinggi gitu kan, badannya Kayak saya juga dong. pakai Gedenya kayak saya nggak? jaket. yang keker hati-hati nih. Dikira polisi ya mahasiswa nih. Beberapa kali kita bentrok gitu, karena kita turun sampai 5 jilid kalau nggak salah. Oh, Ya kita akhirnya ya bentrokan terus. Karena ya seharusnya fungsinya mengayomi di situ tidak terjadi gitu. nah itu Tidak di, terimplementasikan. gini, di saat fungsi mengayomi, polisi juga ada fungsi menegakkan hukum, kan? Jadi karena mungkin Anda demonya nggak jelas, ya kan? Udah lewat jam 6 masih demo, tegakkan hukum, bubarkan demonstrasi, kan Nah, gitu. sebelum jam 6 nih Bang. Oh, belum jam Kejadian 6. ya masih sore lah, jam 5 ke atas, jam 5 kurang lah. Itu kan masih belum ke undang-undang yang aturan yang ada lah. Jadi seharusnya ya ditanggapi dengan cara dibubarkan dengan damai lah, pelan-pelan dihimbau. Ini kan iya, jadi polisi juga mengamankan dalam rangka menegakkan hukum, ya kan? Polisi ingin pemerintah daerah, pemerintah negara ini juga bersikap mengambil kebijakan yang pro rakyat. Maka pada itu maksudnya mengamankan kebijakan yang pro rakyat itu. Ya oke lah bang, kita sepakat ini buat kepentingan masyarakat juga. Tapi kita kan turun bawa aspirasi masyarakat. Ya, Nah, Betul, cuma Bang. yang kita bantah itu polanya bang, caranya Iya. bang. caranya Jangan Iya, masa kita represif digebukin kita kan masyarakat bang. ada SOP itu Iya, sendiri. dia aparat negara. Aparat, ya. Ya kalian lempar batu, Enggak ada bang, kita aksi mau bawa pikiran bang, Iya. mau bawa batu bang. Iya. Gila Kita kali menyampaikan bawa aksinya aspirasi. bawa pikiran. Kita bawa pikiran bang, kita mahasiswa. apa yang pikirannya? Ya terkait dengan persoalan yang ada, contoh kayak teman-teman tadi terkait reklamasi. Kalau kita kemarin ya terkait dengan kritik pemerintahan lah, pusat khususnya kan. Nah cuma ya cara mereka, penanganan mereka Nih. seperti itu, seolah-olah masa secara nggak langsung mereka bilang nggak usah aksi, nggak usah kalian ngomongin itu. Ini aparat kan penegak hukum. Ini Iya. ada pemerintah buat kebijakan, tidak disukai rakyat, Iya. ya kan? Giliran polisi menegakkan hukum, kalian lihat kami polisi represif misalnya. Iya. Makanya sebenarnya polisi ini juga aparat ini ya ingin supaya kebijakannya benar, masuk aja nih aparat jadi birokrasi, menjalankan di fungsi aparat. Kan jadi lebih jelas tuh. Saya sih nolak bang. Supaya birokrat itu paham, jangan buat kebijakan yang bertentangan dengan rakyat. Nanti polisi yang berhadapan. Jadi biar lebih bagus di fungsi aparat. Wah, saya malah nggak sepakat kalau gitu Sepakat. pak. Ini kejadian lagi dulu Anda ya zaman ini- Abang kan iya. sepakat di Apa 98. gunanya reformasi Iya. bang? Betul. Iya, Ini
kata polisi ini tuh reformasi Wah, juga. kita nggak sepakat bang. Sepakat, Bang. Oh, kenapa? Mungkin bentar lagi kita konsolidasi buat demoin itu bang. Iya, ini sudah banyak nih. Ini mahasiswa radikal. Artinya kan Luar apakah biasa. bangsa negara kita kekurangan orang yang radikal. Ntar kita sampai disogok sama negara nih, Bang. polisi. Benar, kan gitu tuh sederhana aja. Contoh kayak saya nanti mungkin bisa jadi saya nggak bisa ke situ, bisa masuk ke pemerintahan karena udah diisi polisi semua. Ya. Ya itu kan membatasi hak saya juga kan. Dalam rangka polisi mengabdi pada negara. Ya cukup jadi polisi aja mengabdi. Jadi polisi jadi juga polisi yang bagaimana baik, kan? memperbaiki birokrasi. Karena gini bang, mungkin kalau misalkan polisi masuk ke dalam ke pemerintahan, misalkan dia masuk ke Kominfo, kan itu tuh maksudnya tidak sesuai dengan jurusan, maksudnya Fungsinya. latar belakangnya dia dan fungsinya dia tuh. Karena mungkin yang kayak misal saya nih di jurusan sistem informasi, nah kalau masuk dari ke Kominfo kan maksudnya sejalan gitu. Ya kan Kalau nanti- masuknya kalau di Kominfo isinya polisi semua, mau dari kita Kan semua gini, orang-orang Kominfo bingung nih melanggar hukum apa enggak nih, melanggar undang-undang terkait dengan penegakan hukum apa enggak. Maka perlu polisi kan? ya. Tapi kan gini bang, misal kalau di Kominfo kan apa-apa nih semua disadap. Syarat kepentingan Disadap. pastinya bang. Ya, Syarat kepentingan. kepentingan. Ya Jangan kalian ada. juga punya kepentingan ya. Kepentingannya Ya, siapa kepentingan nih? kita jelas Rakyat, Bang. masyarakat lah, rakyat bang. Rakyat. Iya. Rakyat yang mana? Tentu rakyat yang terpinggirkan, yang seperti abang bilang dulu, ya kita nggak jauh beda bang. Oh, Jadi gitu perjuangan ya. reformasi kan masih berlanjut sampai hari ini. Ya. Masih Memang- banyak hak hak masyarakat yang belum terpenuhi. Memang rakyat terpinggiran masih banyak ya. Masih bang. Orang-orang Masih miskin ya? banyak ketimpangan. Masuk di ibu kota ya hari ini. Contohnya gini banyak. Bang, minggu kemarin ini kan saya pergi ke suatu daerah di Jawa Barat dan saya kebetulan melipir di masyarakat sekitar. Saya nanya-nanya ngobrol-ngobrol, Pak ini kenapa ada tulisan mohon maaf aparat tidak boleh di sini, terus ada salah satu organisasi gitulah nggak boleh di sini. Dan dia nanya dan dia jawab, oh ini si ini mau nguasain daerah sini, padahal di sini HGU usaha nggak boleh dong dibeli sama Jadi aparat juga terlibat di dalam. aparat juga terlibat, tapi kenapa dia malah ngebantu yang mau beli tanahnya ini, bukan kepada masyarakatnya. Kebetulan itu sampai ada 4 korban jiwa. Kebetulan bulan ya tahun-tahun ini satu yang kena korban. Itu korban jiwa meninggal. Oke. Oke, polisi tentu saja mereka memegang teguh undang-undang, menjalankan fungsinya ya, untuk mengamankan, untuk menegakkan hukum, untuk mengayomi. Niatnya begitu. Iya. Mahasiswa juga berniat untuk mengadvokasi rakyat, Iya. karena rakyat menjadi korban. Iya, Bang. Jadi siapa yang harus dirubah? Salam perubahan.